Bukan calon HP goib, tapi HP ini sudah goib ya guys ya. Karena harganya 3 juta, speknya sama seperti 4 sampai 5 jutaan guys ya. Fingerprint sudah ada di dalam layar, kamera 4K depan belakang, dan juga sudah ada ultrawide-nya. Oke guys, selamat datang kembali di channel Gadget Receh. Pada konten kali ini kita akan membahas handphone yang saat ini lagi goib guys. Harganya naik, kemudian stoknya habis mulu. Dan kebetulan saya beli ini di tahun 2025 Desember kemarin ya guys ya. Jadi stoknya masih ada, cuman baru sempat unboxing sekarang ya guys ya. Mari kita buka sama-sama guys ya. Bahkan saking goibnya guys, sampai sekarang pun stoknya belum ada ya guys ya. Sangat sulit untuk membelinya ya guys ya. Jadi kebetulan kita yang pertama dapat ini apa ya, Your Request Bengis Now. Apa ini, saya agak ini mungkin selamat datang di Aiku, tempat dimana ini mungkin seri ke gamingan gitu ya guys ya. Saya juga kurang gaming orangnya ya guys ya. Kemudian di dalamnya ini kosong. Nah ini kita dapat Aiku, ini Aiku Z10R ya guys ya. Di sini ada Aiku, kemudian di pinggir juga Aiku, di atas ini ada barcode-nya, di bawah ini kosong. Kemudian di sini telepon seluler, kemudian RAM-nya 8, internalnya 256 GB. Warnanya black atau hitam. Kemudian kok nggak ada keterangan, oh ini ada Aiku Z10R 5G. Mari kita buka sama-sama guys. Bahkan saya ingin membeli kedua kalinya karena teman saya juga tertarik guys. Itu nggak ada sampai sekarang guys, stoknya itu masih kosong guys, stoknya masih kosong. Adapun itu harganya naik drastis guys. Jadi drill ini HP yang goib guys, karena speknya itu sama, mirip-mirip dengan 4 sampai 5 jutaan, tapi ini dijual dengan 3 jutaan saja guys. Ini kita dapat emailnya ya, ini guys ya. Kemudian dapat HP-nya, kita taruh dulu. Di dalamnya kita dapat apa saja. Dapat ini namanya casingnya. Jadi ini yang transparan, biasanya sebulan 2 bulan ini cepat rusak ya guys, atau menguning. Kemudian ini ada buku panduan dan kartu garansi ya guys ya. Dan di dalamnya juga kita dapat adapter charger yang di situ sudah 90 watt, harusnya ya 90 watt ya guys ya. Dan juga kita dapat kabel ya, Type A to Type C tentunya, dan ini ada injektor ya guys ya. Oke guys, ini HP-nya kita hidupkan, dan ini ada Aiku 5G power by Android. Ini ada tombol on off di sini, kemudian di sini ada up and down untuk volume. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker, ada Type C, ada mikrofon, ada untuk SIM card ini ya guys ya. Kemudian di pinggir kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Sementara di bagian atas ini juga ada speaker, ini ada mikrofon lagi guys. Kemudian kita lihat di bagian belakang ini glossy ya guys ya, jadi matte, tidak mudah menempel sidik jari. Kita lihat seperti ini guys ya. Dan di bagian belakangnya ini ada dua kamera. Ada kamera utama yang beresolusi 50 megapiksel tanpa OIS, sayangnya di situ, tapi ada IIS-nya teman-teman ya. Ada juga ultrawide yang beresolusi 8 megapiksel, dan yang tidak kalah penting, ini sama seperti Vivo V series, yang mana di sini ada ring light-nya ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan coba. Kalau kita lihat di bagian layarnya teman-teman ya, bezelnya itu memang belum simetris, tapi untuk 3 jutaan ini sudah tergolong tipis ya guys ya, daripada Samsung yang 3 jutaan masih tebel ya guys ya. Untuk bagian keamanan ini ada 3 ya guys ya. Ada kunci layar, ini pakai pola atau pin ya teman-teman ya, dan juga bisa kita pakai sidik jari, dan sidik jarinya sudah berada di dalam layar. Ada juga face unlock-nya pakai muka ya guys ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Aiku Z10R 5G ya guys ya. Kalau kita lihat di sini layarnya sudah bagus karena sudah menggunakan Super AMOLED 120 Hz, dan kalau kita lihat di sini, kita coba fingerprintnya dulu guys ya. Oke, sangat lancar dan aman ya guys ya.
Untuk resolusinya sendiri guys, ini sudah menggunakan Full HD Plus, yang mana ini menggunakan layar AMOLED. Fingerprintnya sudah ada di layar seperti tadi. Ukurannya 6,77 inci guys. Refresh rate-nya sudah menggunakan 120 Hz dan kecerahan maksimalnya ini sudah mencapai 1300 nit kalau misalkan kita pakai di luar ruangan ya guys ya. Chipsetnya ini sangat menjadi unggulan karena ini serinya sepertinya diperuntukkan untuk gaming ya guys ya. Jadi sudah menggunakan Dimensity, MediaTek Dimensity 7360 Turbo 4 nanometer. Jadi sudah bagus untuk di kelas harganya, bahkan ada 4 juta sampai 5 juta, yaitu V60 LED yang 5G. Ini prosesornya sama dengan HP ini guys, tapi ini harganya cuma 3 juta saja. Pantas kalau ini goib ya guys ya. Dan yang menjadi keunggulan juga dari HP ini guys, ini juga di baterainya yang juga sangat jumbo menurut saya, 6500 mAh dengan fast charging sangat cepat juga, 90 watt guys. Dan fast chargingnya itu diklaim dari 0 sampai 100% sekitar 49 menit sudah full ya guys katanya. Dan kita lihat di bagian kamera belakang ya guys ya, ini ada dua kamera, yang mana di sini 50 megapiksel untuk kamera utamanya Sony IMX882. Kemudian ultrawide di sini beresolusi untuk 8 megapiksel ya guys ya. Kamera depannya ini sudah menggunakan 32 megapiksel ya guys ya. Untuk tampilannya ini menggunakan Vantage OS 15 berbasis Android 15. Jadi dimulai juga dari startnya itu 15 ya guys ya. Sudah kekinian. Kita lihat di bagian setting-settingnya ini Android 15 seperti ini ya guys ya. Kemudian untuk fitur unggulan, fitur tambahan NFC di sini ada. Kemudian IP65 ini sudah anti cipratan air, kalau misalkan hujan atau kena debu dikit-dikit ini sudah sangat aman ya guys ya. Dan yang tidak kalah penting guys, meskipun baterainya ini besar, ini sangat ringan ya guys ya. Jadi bukan seperti 6500 mAh pada umumnya, karena ini sudah tipis juga ya guys, yang nggak tebal untuk seukuran baterai segitu. Untuk memorinya ini sudah dari 256 GB, ini sudah kemakan 26 GB ya, sekitaran gitu. Kemudian RAM-nya ini juga bisa ditambah, RAM ini bisa diperluas juga, ditambah 8 ya guys ya. Sudah dipakai 5,7 GB ya. Untuk mengetahui seberapa bagus kamera video ini guys, mari kita tes sama-sama. Ini adalah perekaman dari iQOO Z10R yang varian 4K, yang mana di sini kita lihat sendiri 30 fps ya teman-teman ya. Untuk stabilizernya ini aktif. Kita buat jalan seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan ini sepertinya kontrasnya agak tinggi teman-teman. Kita tes autofokusnya tuh, dari jarak dekat ke jarak jauh ini lumayan ya teman-teman ya. Oke, ini kontrasnya agak tinggi ya teman-teman ya. Dan pen kanan ketika digerakkan seperti ini, bagaimana, apakah ada kedat-kedutnya teman-teman ya. Kalau kita putar ke wajah seperti ini teman-teman ya. Dan ini 4K 30 fps, seperti apa warnanya dan juga suaranya apakah kedengeran, karena ini berada di jalan ya teman-teman ya. Oke, warnanya seperti apa, sepertinya kontrasnya agak tinggi. Selain 4K 30 fps juga bisa 60 fps, tapi ini mentok di 1080. Kalau kita buat jalan seperti ini teman-teman ya. Oke, pergerakannya sangat halus ya, sangat mulus ya. Oke, apakah ada kedat-kedutnya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Sementara ini adalah kamera ultrawide-nya. Sudutnya cukup lebar ya teman-teman ya. Dan ini ya manual fix fokus, bukan autofokus ya. Oke, cukup lebar seperti ini. Kalau kita buat jalan seperti ini teman-teman ya. Ini ada stabilizernya juga, saya aktifkan. Kalau nggak diaktifkan lebih lebar, tapi di sini goncang ya teman-teman ya. Kalau kita perlihatkan ke wajah seperti ini kamera ultrawide 1080p 30 fps, yang mana di sini stabilizernya aktif teman-teman ya. Oke, seperti apa pergerakannya, kemudian apakah ada goncangannya teman-teman.
Ini adalah kamera depan. Yang menarik, kamera depannya ini juga bisa 4K teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat di sini apakah autofocus? Oh, ternyata tidak teman-teman ya. Tapi kalau 4K ini stabilizernya nggak aktif ya teman-teman ya. Jadi goncang kalau kita buat jalan seperti ini. Kita aktifkan stabilizernya seperti ini, agak ngecrop, dan ini mentok 1080p 30 fps. Kalau kita buat jalan agak mendingan ya daripada yang tadi ya teman-teman ya. Ini ada autofokusnya atau tidak ya? Sepertinya tidak ya teman-teman ya. Oke, seperti apa? Silakan komentarnya di bawah. Kalau ini adalah tampilan ganda, tapi ini sepertinya stabil kamera belakangnya teman-teman ya. Kalau kita buat jalan seperti ini, jadi kalau kita review pemandangan ini juga sangat cocok ya teman-teman ya. Tuh, ini juga bisa diubah nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah sangat cocok buat vlogger ala-ala. Bisa lingkaran juga seperti ini teman-teman, tapi ketika record tidak bisa diubah. Atau hati seperti ini juga bisa. Dan ini bisa untuk pindah ke kamera belakang ya teman-teman ya, ketika record ya. Tuh, itu seperti ini teman-teman ya. Tapi sepertinya ini enggak stabil kamera depannya, entah kamera belakangnya. Dan ini mentok di 1080p 30. Nah, kalau wajah seperti ini enggak stabil kalau diaktifkan ya. Tapi sayangnya tidak bisa pindah ke ultrawide teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa. Ini menurut saya sangat cukup bagus di harga 3 jutaan. Oke guys, untuk kesimpulannya, seharga 3 jutaan menurut saya HP ini sangat recommended. Apalagi kita sudah mendapatkan baterai 6500 mAh, charging 90 watt, layarnya Super AMOLED, fingerprint juga ada di dalam, prosesornya juga cepat yaitu MediaTek Dimensity 7360 Turbo, yang mana menurut saya ini juga all rounder untuk di harganya guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentarnya guys.